Saya sebagai simpatisan Ahmadiyah mengkaji, di mana saya punya komunitas di Yayasan Ulumul Quran di belakang kampus UIN. Saya suka mengkaji dengan para guru besar UIN. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Ternyata kalimat subbihalahum itu kembalinya itu bukan kepada Isa subiha itu, tetapi kepada peristiwa kematian yang diserupakan. Kalau yang diserupakan itu Nabi Isa, yang berkembang ada juga di yang lain bahwa yang diserupakan itu Yudas katanya. Ternyata setelah dilihat kalau itu Yudas harusnya kalimatnya subiha lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Dat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berkumpul di majelis yang dimuliakan ini. Baik, akan menyangkut langsung saja kepada pengkajian terkait tentang surat An-Nisa yang berhubungan dengan peristiwa Nabi Isa. Makna hakikat subbihalahum dari pendekatan gramatikal bahasa Arab. Saya bacakan dulu firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalna masiha ibna wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi labisakim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad dhanni wa ma qataluhu yakinan. Wa qaulihim, dengan sebab ucapan mereka, inna qatalna, sesungguhnya kami akan membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Rasulullah, dia itu adalah Rasul Allah. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa basalabuhu, dan padahal mereka tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum, akan tetapi yang terjadi peristiwa itu yang diserupakan lahum kepada mereka. Saya rasa yang perlu diperhatikan, menarik untuk dikaji, kalimat subbihalahum dalam pendekatan gramatikal bahasa Arab ini adalah kata kerja yang disebut fi'il madhi majhul. Jadi kata kerja pasif. Kemudian ketika dalam fi'il madhi majhul itu dalam gramatikal bahasa Arab mesti ada naibul fa'ilnya kalau dalam kajian bahasa. Kata-kata subbiha di sini ini telah diserupakan atau telah disubuhatkan kalau istilah dalam bahasa kekiaian. Telah diserupakan. Apa yang diserupakan naibul fa'il dari kalimat ini? Apa yang diserupakan atau apa yang disubuhatkan? Nah, perlu digarisbawahi, kalau yang dipahami secara bahasa yang diserupakan itu Nabi Isa, tentu kalimat Arabnya tidak mungkin subbihalahum, tetapi mestinya subbihalahu, yang diserupakan lahu kepada Nabi Isa. Tapi di sini yang kita perhatikan subbihalahum, yang diserupakan lahum kepada mereka. Mereka di sini tentu orang-orang Yahudi. Maka naibul fa'il atau pengganti dari kata kerja yang dibuang itu menjadi kalimatul murokabah, yaitu inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Jadi naibul fa'il kata pengganti dari pekerjaan itu sendiri yaitu jumlah. Jadi kalau diterjemahkan secara gramatikal bahasa, walakin akan tetapi subbiha telah disamarkan, telah diserupakan peristiwa pembunuhan itu, peristiwa penyaliban itu lahum kepada mereka. Jadi kalau melihat secara gramatikal bahasa barangkali ya Pak Pendeta nanti mau di combine lah dengan Bapak ya. Jadi kalau kalimatnya lahum berarti di situ yang diserupakan itu bukan mainnya tetapi peristiwanya. Nah gitu. Jadi lahum kepada mereka. Jadi kalau nanti kita akan mengkaji secara gramatikal bahasa mungkin timbul pertanyaan, mana naibul fa'ilnya?
Naibul fa'ilnya itu dari kalimat inna qatalna Masiha Isa bin Maryam. Jadi kalau diirobkan nanti dalam berbahasa Arab gramatikal agar meyakinkan bahwa jangan sampai kok saya juga membaca ini dari karya tulisnya Jemaat Ahmadiyah, saya sebagai orang simpatisan Ahmadiyah kok dalam sekali kajian tentang Subhihalahum ini. Ternyata inna qatalna wa jumlatu minal ismi wa fa'ilihi fi mahali rob'in naibul fa'il min kalimatis subbiha. Gitu kalau memakai pendekatan nakdul adabnya. Jadi Bapak-bapak perlu digarisbawahi juga bahwa apa yang ditulis oleh Tuan Rahmat Ali dalam bukunya Kebenaran Al-Masih di Akhir Zaman itu sangat dalam kajiannya. Saya sebagai simpatisan Ahmadiyah mengkaji, di mana saya punya komunitas di Yayasan Ulumul Quran di belakang kampus UIN. Saya suka mengkaji dengan para guru besar UIN. Ternyata kalimat Subhihalahum itu kembalinya itu bukan kepada Isa Subhiha itu, tetapi kepada peristiwa kematian yang diserupakan lahum kepada mereka. Jadi mereka, nah ini bukunya yang sering saya kaji dan ini sangat dalam sekali pembahasannya, dan saya pun sempat ini menyatakan bahwa ini karya masterpiece yang sangat baik gitu. Di era 40 tahunan, tahun 40 ini sudah mengkaji sebegitu dalamnya dan komplit referensinya. Nah, kembali kepada kalimat yang tadi. Jadi kalau begitu, apakah Isa ibnu Maryam itu mati disalib? Tinggal pertanyaannya kembali kepada kalimat tadi, Subhihalahum, yang diserupakan, yang disamarkan itu peristiwanya. Timbul pertanyaan, apa panana alasannya panana bisa seperti itu? Tadi alasannya itu fi'il madi majhul, naibul fa'ilnya jumlah. Yang kedua, kata lahum tidak kata lahu. Kalau yang diserupakan itu Nabi Isa, yang berkembang ada juga di yang lain bahwa yang diserupakan itu Yudas katanya. Ternyata setelah dilihat kalau itu Yudas harusnya kalimatnya Subhiha lahu. Jadi Yudas diserupakan lahu kepada Nabi Isa. Kalau ini Subhiha lahum, berarti yang diserupakan itu bukan Nabi Isanya, tetapi peristiwa kotaluhu, peristiwa solabuhunya itu begitu. Kemudian korinah yang terakhir yang menjadi alasan kalimat itu kalimat mujmal yang perlu mubayyin. Benarkah bahwa naibul fa'ilnya itu jumlah? Pada akhir ayat itu ada kalimat malahum bihi min ilmin ila tiba'adoni wa ma qataluhu yakinan. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Berarti ada don ittiba'adoni, sebuah keraguan-raguan. Kalau keraguan-raguan di sini berarti yang diutamakan itu peristiwanya, bukan orang yang disalibnya. Gitu. Kemudian menyangkut kepada bahasan berikutnya, kajian Subhihalahum dari segi balaghah. Dalam ilmu bayan, dalam ilmu balaghah ada pembahasan tentang tasbih. Tasbih itu mengibaratkan perumpamaan. Ada musabah, ada musababih, ada adatu tasbih. Saya menarik juga, Tuan Rahmat Ali menulis kajian berkaitan dengan masalah la Mahdiyah ila Isa, memakai buku ini pendekatan ilmu balaghah, yaitu yang berkaitan dengan masalah tasbih. Kalimat Subhihalahum berarti mesti ada yang musabahnya dan musabahbihnya. Siapa yang menjadi musabah, yang diserupakan, dan siapa yang diserupainya. Di sini kalimat inna qatalna Masiha ibnu Maryam itu adalah musabah. Musabahbihnya musabahbih. Musabahnya apa yang diserupakannya? Peristiwa kematiannya yang mirip seperti sudah mati. Saya katakan berarti kalau begitu Nabi Isa pada ayat ini berarti tidak mati di tiang gantungan dong? Tidak, tentu tidak. Nanti akan ada lagi. Bal rofa'ahullahu, bahkan Allah mengangkatnya. Timbul pertanyaan di sini. Sebentar Pak ya. Kebetulan ini saking saya senangnya membaca Bapak tulisan Rahmat Ali dan dipresentasikan di depan Bapak-bapak, jadi saya kehausan. Kemudian pada ayat 158-nya ada kalimat bal rofa'ahullahu, bahkan Allah telah mengangkatnya ilaihi, kepadanya. Timbul pertanyaan, apakah selalu yang namanya mengangkat itu dari bawah ke atas? Apakah dimensinya begitu? Tentu tidak.
Kalimat barrofa'ahu itu adalah majaz isti'aroh kalau dalam istilah kajian balaghah. Apa itu majaz isti'aroh? Meminjam satu kata untuk keindahan berbahasa agar orang betul-betul menghayatinya. Kalau ropa'a ini harus diterjemahkan dari atas ke bawah, bagaimana? Kalau ada kalimat ayat di Quran ya Pak Saiful Uyun. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat orang yang berilmu beberapa derajat. Apakah setiap orang yang berilmu di sini umpamanya Pak Mubalik Saiful Uyun, Pak Eki karena berilmu oleh Allah tiba-tiba diangkat ke langit? Apa begitu? Tentu tidak. Coba dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 177. Lausi'na la ropa'na biha lakin annahu ahlada ilal ardi. Lausina sekiranya aku menghendaki, kata Allah, la rofa'na, kami akan mengangkat. Siapa yang diangkat di situ? Manusia-manusia yang memahami dinul Islam dengan sejati, dengan benar. Berarti bapak-bapak di sini yang sudah dipandang paham, setelah paham pasti kalau diangkat ke langit. Apa begitu? Maka kalimat rofa'ahullahu ilaihi di sini ini adalah majaz isti'aroh. Majaz isti'aroh itu meminjam satu kata untuk keindahan berbahasa agar orang memahami yang diangkat itu apanya. Tentu lagi di sini kalimatnya itu mujma' perlu mubayyin. Yang diangkat itu apa? Keselamatannya, martabatnya, posisinya. Timbul pertanyaan, lah itu mah mungkin tafsiran panana. Saya sendiri ada dasarnya dari kitab Durusul Balaghah yang berkaitan tentang kajian ayat ini, termasuk dalam tafsir Al-Kasab karangan Imam Ajamasari yang kebanyakan pengkajiannya memang kajiannya itu nakdul adab, kajian sastra begitu. Tiba pertanyaan kembali, apakah ada ayat yang lain yang menunjukkan bahwa panana kalau rofa'ahu di sini itu Nabi Isa diangkat dari masalah peristiwa itu ke satu tempat untuk keselamatan? Tentu ada korinahnya. Bapak bisa dilihat di dalam surat Al-Mu'minun. Kalau versi Quran di jemaat ayat 51 ya Pak Eki. Kalau versi di umum ayat 50. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna bna Maryama wa umahu ayatan wa awainahuma ila rubwatan dzati qararin wa ma'in. Kalimat waja'alna dengan kalimat bal rofa'ahu itu sama-sama fi'il madi. Berarti waja'alna ini karena fi'il madi, peristiwa kami jadikan Ibnu Maryam ini sebagai bukti dan kami lindungi Ibnu Maryam dan ibunya disimpan di tempat yang namanya Robwah. Kemudian di padang pasir yang tumbuh dan banyak airnya. Pertanyaannya, karena di sini waja'alna ini kalau dalam istilah ini keterangannya itu fi'il madi atau simple past. Kalimat rofa'ahu juga fi'il madi. Berarti ada kesinambungan. Berarti peristiwa waja'alna kami menjadikan Ibnu Maryam beserta ibunya disimpan di Robwah, berarti itu peristiwa setelah peristiwa salib yang diselamatkan. Kemudian timbul lagi pertanyaan, peristiwa salib itu di usia 33 tahun kalau nggak salah Pak Eki ya, barangkali ya. Nah, timbul pertanyaan, saya membaca dalam kitab Kanjul Uman dalam jilid ke-6 juz ke-11 dan 12 ada kalimat Ina isabna Maryama asa isrina wa mi'atan. Sesungguhnya Isa bin Maryam asa yaisu hidup, bukan Isa, asa dengan sin besar, hidup berapa? Isrina wa mi'atan, 120 tahun. Berarti kalimat waja'alna Maryama wa umahu di sini berarti menjelaskan bahwa setelah diselamatkannya itu, setelah rofa'ahu di situ diselamatkan dan menempati Robwah di usia sampai 120 tahun, itulah peristiwa penyebaran, peristiwa ekspansi risalah kalau istilahnya terjadi. Nah, makanya di sini kalau ada yang menyatakan Isa berdasarkan ayat ini yang saya kaji dan berdasarkan hadis ini, Isa kalau begitu mati di tiang gantungan. Saya rasa kalau berdasarkan Quran dan ayat ini mungkin perlu dikaji ulang kembali bersama-sama.
Rasanya kajian semacam ini menarik untuk disimak dan untuk dijadikan bahan pelajaran. Kemudian kaitan dengan ayat yang lainnya bahwa akan dibangkitkan. Di surat Maryam ayat 33. Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dzalika Isa ibn Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Wassalamu alayya, keselamatan bagiku. Yauma wulitu pada pada hari aku dilahirkan, kata Isa. Wa yauma amutu pada waktu aku mati. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada waktu aku dibangkitkan. Menarik untuk disimak, kata ub'atsu hayyan itu dibangkitkan, diutus kembali, berarti akan ada figuran-figuran Isa, figuran-figuran Isa ibnu Maryam di berikut-berikutnya. Yang hari ini yang dikumandangkan dalam tulisannya Tuan Rahmat Ali, kebenaran Al-Masih di akhir zaman, berarti akan ada figur Isa di kemudian. Bukan berarti Nabi Isanya turun lagi dari langit sebagaimana khalayak ramai menafsirkan demikian, bukan. Tapi di sini Isa dalam arti yang menerima janji, yang sebagai Al-Masih Maud yang dijanjikan, yang betul-betul dipastikan turun dan ada. Mungkin barangkali itu Pak Eki yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Mubalik, kepada Bapak Pendeta dan yang lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.